Haleluya, shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Buat sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi dan memberkati kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami kembali merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rindu diperbaharui oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu, tegur kami ya Tuhan, nyatakan janji-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, sehingga hari ini kami akan diberkati oleh firman Tuhan untuk kami pegang, untuk kami terapkan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat waktu ini, dan kami siapkan hati kami buat firman-Mu. Engkau juga memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari kitab Filipi pasal yang keempat, mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Kita masih ada dalam seri renungan dari kitab Filipi saudara. Adapun topik yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana kita menjalani hidup dalam sukacita. Saudara, hal yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita bersukacita. Karena jika kita mengerjakan sesuatu tanpa sukacita, kita tidak akan menikmati apa yang kita kerjakan. Jika kita mencapai sesuatu, tetapi jika tanpa sukacita, maka tidak akan ada kenikmatan atas apa yang kita capai. Itu sebabnya dalam kita mengerjakan segala sesuatu, kita perlu menjalaninya, mengerjakannya dalam sukacita. Dan ketika kita mencapai sesuatu, kita juga rindu supaya ada sukacita yang kita alami dalam pencapaian itu. Demikian juga di tengah keluarga misalnya. Ada hal yang sangat kita butuhkan di tengah keluarga, yaitu sukacita bersama. Saya sering menegaskan saudara kepada jemaat-jemaat yang saya gembalakan bahwa bagi saya keluarga itu adalah sorga di dunia ini. Kenapa saudara? Karena begitu indahnya bersukacita bersama di tengah keluarga. Tapi bagi banyak orang keluarga itu menjadi neraka, sehingga bagi dia lebih baik di luar rumah daripada di rumah. Alangkah menyedihkannya kehidupan seperti itu saudara. Biarlah di tengah keluarga kita alami sukacita. Di tengah pekerjaan kita, dalam bisnis saudara dan sebagainya, saudara mengalami sukacita di dalam hidup saudara. Ada banyak alasan yang mungkin bisa saudara pakai untuk saudara tidak mengalami sukacita. Kenapa hari ini mungkin saudara tidak bersukacita? Saudara akan mengatakan ini, itu, karena ini, karena itu, dan sebagainya. Tapi pada dasarnya saudara, bukan situasi yang menentukan sukacita kita, tapi kitalah yang menentukan sukacita kita. Itu yang saya rindu kita belajar saudara, bagaimana caranya kita hidup bersukacita dalam segala situasi. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan ini akan digali secara objektif dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada saudara, supaya saudara gampang memahami firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan.
Filipi pasal 4 mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, dalam konteks firman Tuhan ini, Paulus mengajar jemaat di Filipi untuk mereka hidup bersukacita senantiasa, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Jadi bukan bersukacita hanya dalam keadaan tertentu. Saudara, mungkin kalau ada keadaan-keadaan tertentu kita gampang untuk bersukacita. Tapi bersukacita dalam Tuhan bukan berdasarkan situasi dan keadaan, tetapi senantiasa, kata Paulus. Itu artinya apapun keadaannya, apapun kondisinya, harus tetap mampu bersukacita. Itu yang bagi banyak orang tidak masuk akal. Tapi itu yang saya rindu kita belajar hari ini. Salah satu contoh misalnya, Paulus menuliskan surat Filipi dari penjara. Tapi isi yang paling terkenal dari suratnya ini adalah di pasal 4 ayat yang keempat yang kita belajar hari ini, di mana dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi dari dalam penjara dia menasihati jemaat Filipi untuk mereka bisa bersukacita. Bayangkan saudara, orang yang sedang menderita menasihati orang yang sedang bebas untuk bersukacita. Orang yang sedang ada dalam kurungan di penjara menasihati orang yang sedang ada terbebas di luar untuk hidup bersukacita. Bukankah itu sesuatu yang tidak lazim? Sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang luar biasa. Dan itulah yang dialami oleh Paulus. Dia mengalami sukacita Tuhan dalam segala kondisi, sehingga sekalipun dia ada di dalam penjara, dia mampu menasihati umat-umat Tuhan untuk tetap hidup bersukacita. Maka hari ini pun saya menegaskan kepada saudara bahwa bukan situasi dan kondisi yang menentukan sukacita kita, tetapi seharusnya kitalah yang mengatur dan menentukan sukacita kita, kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Kalau Paulus bisa bersukacita dalam segala situasi, bahkan ketika dia ada di dalam penjara, maka kita pun, apapun dan bagaimanapun keadaan kita hari ini, kita akan mampu bersukacita. Dan Paulus menegaskan bahwa di ayat 9, bahwa apa yang dilihat jemaat, apa yang diterima jemaat daripadanya, maka mereka harus melakukan itu. Maka kalimat terakhir ditegaskan di ayat 9 ini saudara, yaitu maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau Allah sumber damai sejahtera menyertai, artinya damai sejahteranya memenuhi dan menyertai hidup kita. Maka jadilah seperti ayat 4, bersukacita senantiasa, mampu bersukacita dalam segala kondisi. Nah saudara, yang saya rindu kita belajar, apa yang didengar jemaat dari Paulus. Dalam konteks ini, saya rindu kita akan melihat ada 3 hal yang akan kita belajar dari kehidupan Paulus, dari nasihat Paulus, dan itu merupakan cara untuk mengalami sukacita dalam segala situasi, dalam segala keadaan.
Yang pertama, setelah di ayat 4 dia berkata bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kemudian ayat 5 dikatakan di sana, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi yang pertama, untuk menuju sukacita senantiasa, untuk mengalami sukacita senantiasa adalah kita harus menjaga hati kita, saudara. Kita harus menjaga hati kita untuk tetap ada dalam kebaikan, dan kebaikan kita harus dirasakan dan dialami dan diketahui oleh semua orang. Jika kebaikan hati kita dialami dan diketahui oleh semua orang, maka kita akan mampu bersukacita senantiasa di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi. Saat ini, saudara, bayangkan kalau orang-orang lain mengenal kita sebagai orang yang baik. Itu akan menumbuhkan damai sukacita dalam hidup kita. Orang memiliki segala sesuatu tetapi tidak ada orang yang suka kepada dia, maka kehidupan yang demikian menjadi kehidupan yang sangat menderita, sangat tidak bisa dinikmati. Tapi kalau orang yang tidak memiliki apa-apa, tapi semua orang suka dan senang kepada dia karena dia dikenal sebagai orang yang baik hati, maka kehidupan yang demikian, saudara, akan menjadi kehidupan yang damai, tentram, dan sukacita. Itu sebabnya Paulus menegaskan, hendak kebaikan hatimu diketahui semua orang. Karena jika kita hidup dalam kebaikan hati dan orang-orang mengenal kebaikan hati kita, maka dengar, saudara, kita akan mengalami sukacita, damai di dalam hidup kita. Jadi bagaimana supaya damai sejahtera Allah, sukacita Allah memenuhi hati kita? Jaga hati untuk hidup dalam kebaikan. Ketika ada kebencian di hati misalnya, saudara, maka tidak akan mungkin hidup dalam sukacita. Jika ada iri di hati, tidak akan bisa hidup sukacita. Jika ada dendam di hati, tidak akan mampu untuk hidup bersukacita. Itu sebabnya jaga hati untuk tetap hidup dalam kebaikan. Kadang-kadang orang-orang tidak suka kepada kita, tapi tetap jaga hati. Kadang-kadang orang punya niat jahat kepada kita, tapi tetaplah jaga hati. Karena ketika kita menjaga hati kita, saudara, maka kita akan mengalami sukacita di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Syarat supaya kita bisa mengalami sukacita senantiasa adalah belajar menjaga hati untuk tetap memiliki hati yang penuh dengan kebaikan. Yang kedua, saudara, di ayat 6 dikatakan di sana, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Salah satu yang membuat kita sulit bersukacita dalam kehidupan kita, saudara, adalah kekhawatiran. Kekhawatiran akan sangat menekan kehidupan seseorang. Jika dia hidup dalam kekhawatiran, maka kekhawatiran itu akan membuat dia sangat tertekan. Saudara pernah mungkin mengalami, saudara hidup dalam kekhawatiran yang berlebihan. Bukankah sangat tidak nyaman situasi itu? Sangat tidak nyaman dengan kondisi itu. Lalu kemudian firman Allah berkata di dalam Injil bahwa, apakah yang dapat kamu tambahkan dari kekhawatiranmu? Sebenarnya pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Artinya sebenarnya tidak ada bertambah apa-apa. Sehasta saja pun tidak bisa kita tambah dari jalan kehidupan kita melalui kekhawatiran. Yang kurang banyak. Pikiran kekhawatiran membebani kita, itu akan membuat kesehatan kita menurun, daya tahan tubuh kita menurun, semangat kerja kita menurun, kreativitas kita menurun, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Orang yang hidup dalam kekhawatiran tidak akan mampu bersukacita dalam hidupnya. Itu sebabnya setelah Paulus berkata di ayat 4, bersukacitalah senantiasa, dia nyatakan di ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Belajar untuk tidak khawatir. Dan kemudian selanjutnya dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Seharusnya yang dilakukan adalah berdoa.
Bukan hidup dalam kekhawatiran, tapi hidup dalam doa. Ada hal-hal yang mengkhawatirkan saudara, ungkapkan semuanya kepada Allah dalam doa. Apalagi dalam kondisi yang seperti ini hari-hari ini saudara. Kita perlu belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan hidup dikuasai oleh kekhawatiran. Karena kekhawatiran tidak akan bisa menambah apa-apa di dalam kehidupan kita. Jadi belajar hidup berdoa. Tanggalkan kekhawatiran, lalu kemudian naikkan permohonan dan doa kepada Allah. Kemudian saudara, yang ketiga, cara untuk kita mengalami sukacita, ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Berikutnya yang ditegaskan di sini saudara, untuk kita mengalami sukacita Tuhan, jaga pikiran. Tanggalkan semua yang negatif, tetapi mulai adopsi semua yang positif, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan seterusnya. Pikirkan itu, isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif saudara. Kalau kita memikirkan hal-hal yang negatif, maka hidup kita tidak akan mampu bersukacita. Kita tidak akan menikmati hidup kita dalam sukacita kalau hidup kita, pikiran kita terus dipenuhi oleh hal-hal yang negatif. Itu sebabnya ketika Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa, dia beri caranya untuk bersukacita senantiasa, yaitu dengan memikirkan hal-hal yang baik, benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, dan seterusnya. Itu yang seharusnya kita pikirkan. Itu yang seharusnya memenuhi pikiran kita. Puji Tuhan saudara, hal yang paling kita butuhkan hari ini adalah bersukacita. Hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara, dan supaya saudara bisa melaksanakan aktivitas saudara di sepanjang hari ini dengan maksimal, saudara harus hidup bersukacita. Supaya saudara menikmati segala aktivitas saudara, maka saudara harus menjalaninya, mengerjakannya dengan bersukacita. Bisakah kita mengerjakannya semua dengan bersukacita? Bisa. Yang pertama, jaga hati. Yang kedua, jangan khawatir, tapi naikkan segala kerinduan kita kepada Allah. Yang ketiga, jaga pikiran. Maka dengan demikian saudara, kita akan mengalami sukacita di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, biarlah saat ini firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, untuk saudara menjalani hidup dengan bersukacita. Hari ini laksanakan segala aktivitas saudara dengan bersukacita. Kita akan berdoa bersama saudara untuk segala sesuatu yang kita laksanakan di sepanjang hari ini. Tetapi kembali saya tegaskan, buat komitmen, terapkan firman Tuhan untuk kita meraih janji firman Tuhan, supaya kita tetap hidup dalam sukacita Allah. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan memberkati saudara, dan berkomitmenlah untuk melaksanakan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara, dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara, tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara,
Teruslah memohon kepada Tuhan sampai tiba waktunya. Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau. Dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian. Mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka. Dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan
profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan, berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh, berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya, Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal. Mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal.
hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu, jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke sehari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini, saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara, maka segeralah berlangganan dengan channel ini saudara. Dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan melalui channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silakan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.